Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan MKU literasi digital dan kemanusiaan, yaitu tentang dampak positif dan manfaat literasi digital. Di sini saya mempresentasikan guna untuk menyelesaikan tugas dari dosen Ibu Ratih Ayu Pratiwi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azharo Isri Dajit Nabarkan, NIM 52024200020 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, pengertian literasi digital. Apa itu literasi? Literasi adalah istilah umum yang merujuk pada perangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, apa literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan proses berpikir maupun teknikal. Adanya literasi di zaman modern seperti ini, kita tidak dapat lepas dari yang namanya gawai atau gadget. Gawai atau gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti perangkat kecil yang memiliki fungsi khusus. Dengan gawai ini, kita dapat dengan mudah mencari informasi di seluruh dunia yang terjadi dengan hitungan detik melalui internet atau media sosial. Ada beberapa prinsip dasar literasi digital. Yang pertama, pemahaman. Yang dimaksud pemahaman adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk memilih ide secara implisit dan eksplisit dari media, yaitu bagaimana cara memilah informasi yang hoax dan fakta. Kedua, saling ketergantungan. Yang dimaksud saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain. Dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekedar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain. Ketiga, adanya faktor sosial. Faktor sosial berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri, yaitu berkomunikasi dengan sesama. Keempat, kurasi. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai. Selanjutnya ada beberapa kerangka literasi digital. Yang pertama, proteksi atau safeguard. Bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pernah aman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan, kenyamanan siapapun pengguna internet. Yang kedua, hak-hak atau right. Hak-hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet. Yang ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Internet tentu saja dapat membentuk penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Maka pada bagian ini juga ditekankan khusus hal etika informasi atau informasi etik yang menyoroti tantangan hoax, disinformasi dan ujaran kebencian serta upaya menghadapi dengan pilih-pilih informasi, wise well online, think before posting. Dampak positif dan manfaat literasi digital. Ini beberapa dampak dan manfaatnya. Yang pertama, belajar lebih cepat. Yang dimaksud belajar lebih cepat yaitu dengan adanya literasi digital, para pengajar maupun mahasiswa dapat mudah memperoleh jawaban dari setiap pertanyaan karena banyak materi yang sesuai kebutuhan di internet. Kedua, menghemat waktu. Yang dimaksud menghemat waktu dengan adanya literasi digital,
e-learning dan banyaknya materi belajar di internet, para pelajar, pengajar pun mudah memperoleh materi, dan karena dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan akses yang mudah. Ketiga, memperoleh informasi yang terkini. Dengan literasi digital yang mudah diakses siapa saja, sudah tentu perkembangannya pun secepat itu. Informasi akan berkembang dan diperbarui dengan cepat karena akses yang mudah dan cepat. Setiap detik pun pasti informasi selalu terbaru. Menghemat uang. Di sini menghemat uang dengan adanya literasi digital, kita tidak perlu lagi ke perpustakaan meminjam banyak buku untuk mencari beberapa informasi. Sekarang dengan internet kita secara langsung dapat menemukan seperti e-book dan yang lain. Apalagi yaitu selalu terhubung. Dengan adanya ini, kini kita akan lebih mudah mengakses segala informasi tanpa perlu kita datang langsung ke sumber informasi. Kapanpun, dimanapun kita dapat dengan mudah terhubung karena adanya internet. Membuat keputusan yang lebih baik. Dengan adanya ini, banyaknya informasi dengan mudah diakses, maka kita akan lebih mudah memilah mana informasi yang lebih akurat dan tepat. Dengan banyaknya materi, kita bisa membandingkan beberapa materi ini dengan materi yang lain. Yang selanjutnya, membuat bekerja. Dan kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer. Selanjutnya, membuat bahagia. Tidak hanya untuk pekerjaan, dalam hal-hal lainnya. Nyatanya ada banyak konten digital yang dapat menghibur dikala kita sedang sedih, jenuh akan tugas-tugas dan pekerjaan yang menumpuk. Kita dengan mudah mengakses konten yang kita inginkan untuk dapat menghibur diri dengan cepat dan mudah. Selanjutnya yang terakhir, dapat mempengaruhi dunia. Yang dimaksud adalah di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembaca. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat, akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan, perubahan, dinamika kehidupan sosial dalam lingkup yang besar, yaitu dunia. Karena semua konten yang kita buat dapat dilihat oleh semua orang di dunia. Terima kasih. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.